Kembali lagi di Pandit FPL bersama saya Scott Ubay dan saya Scott Tonai. Salam Panah Hijau. Oke Scott Tonai, kembali lagi kita nih, menuju akhir-akhir game week 38 ya, menuju akhir-akhir garis finish ini. Tuh, ini masuki game week 37. 37. Tinggal sisa 2 game week lagi gitu. Kemarin kita berdua absen ya, diganti sama Scott magang. Scott magang. Ya Zid. Oke. Karena ya namanya juga ini ya Liga Inggris kan lumayan padat ya. Wah, padat banget. Ini Gila mau sih. bahas game week 36 enggak nih Scott? Wah, kayaknya gak usah deh. Gak apa-apa yang lalu sudah biarlah berlalu. Biarlah berlalu ya. Kita fokus aja ke game week 37. Ada yang kebantai 4-0 tapi ya udah skip aja lah ya. Iya. Ya soalnya banyak sekali yang menyongsong game week 37 ini ya. Ada pemain MU beli aja nih, siapa tahu game week 37 dapat double game week, bisa bagus teh tahunya kan. Aduh, lawan PLS 4-0 gila. Dan di game week 37 itu ada double game week Scott. Ada berapa ya? Ada 6 tim. 6 tim ya. Ada Tottenham, City, Brighton, Chelsea, MU sama Newcastle. Oke. Yang menarik sebenarnya City menarik karena 2 match yang menentukan juara sebenarnya. Kalau misalkan City bisa menang 2 kali, kayaknya peluang dia juara besar gitu. Jadi kayaknya harusnya sih gak bakal banyak roulette ya buat Pep karena udah fase ya, akhir, mau gak mau all out aja semuanya. terlalu berisiko gitu kalau banyak roulette. Jadi udah tersingkir dari Eropa juga, kayaknya mau fokus di Liga Inggris gitu sih. Betul. Terus ada jadwal menarik juga Newcastle, sebenarnya Newcastle ketemu Brighton yang lagi lemah sama ketemu Brighton home. Terus Newcastle ketemu MU away. Jadi Newcastle cukup menarik. Terus sebenarnya Spurs juga kayaknya lagi jelek ya kemarin, cuman lawannya ada Burnley, jadi bisa dilihat-lihat juga sebenarnya Spurs aset-asetnya gitu. MU juga double game week ya. MU nanti ketemu Newcastle, terus sebelumnya MU ketemu Arsenal dulu di Old Trafford. 2 home ya, wah MU 2 home, mantap banget. Pantesan kemarin banyak yang beli Bruno ya, karena MU 2 home di double game week. Dan ternyata Bruno-nya cedera kemarin ya kalau nggak salah. Nah itu, aduh. Untung saya sih punyanya Garnacho jadi aman lah, murah. Oke Scott, ya. Selain karena ada double game week, mungkin kita bisa pakai chips ya. Mungkin ini waktu yang tepat gak untuk ngabisin chip kita? Betul. Kalau saya sih ada bench boost. Masih ada bench boost. Saya kayaknya triple captain sih. Triple captain. Nah, game week 37 mungkin ada beberapa pilihan buat pakai chips, antaranya ya bench boost sama triple captain ya. Kalau wildcard sih saya pesimis masih pada punya apa enggak. Kayaknya udah enggak ada gitu kan. Apalagi free hit. Jadi ya mungkin antara bench boost atau triple captain. Tapi kalau menurut saya dari kalau misalkan punya dua-duanya lebih powerful bench boost sih. Cuman dengan catatan kemarin udah nge-set up tuh dari game week 35, 34. Para pemain yang double game week ya? Udah nge-set up buat ngambil pemain-pemain buat double game week di 37. Jadi bench boost kayaknya lebih powerful sekarang. Lebih powerful ya. Menarik. Kalau triple captain sih ya tetap powerful, cuman triknya triple captain kan cuman fokus ke satu aset gitu Scott. Triple captainnya Garnacho kayaknya. Triple captain Garnacho, mantap. Oke, langsung aja Scott, kita masuk ke sesi Scott Pick. Formasi dulu kayaknya nih. Formasi ya. 3-4-3 ya. Seperti biasa 3 back saja cukup. Ya udah, ini para penyerang kembali lagi mending mengisi pos-pos mending ambil attacking. ya. Betul. Dari posisi kiper Scott,
Oke, untuk posisi kiper kita pilih Petrovic dari Chelsea. Harganya 4,6, TSB-nya sekarang naik lagi jadi 6,7%. Potensi clean sheet-nya Chelsea ini double game week minimal kalau Petrovic main terus dan gak banyak kebobolan minimal 4 poin nih. Terus yang pertama lawan Nottingham Forest Chelsea ini. Nottingham Forest ini dari 4 game week terakhir adalah tim nomor 7 gol konversinya paling kecil yaitu hanya 9,1% saja gitu. Lalu di match kedua Chelsea akan menghadapi Brighton. Brighton ini gol konversinya nomor 1 terbawah. Nah itu dia makanya. Hanya mencetak 2 gol dari 4 game week terakhir. Lalu ada juga potensi save nih dari Petrovic. Dari 4 game week terakhir ternyata Petrovic ini punya save persentasi yang bagus yaitu 81%. Mencatatkan 17 save dan 3 clean sheet. Gokil ini. Chelsea gila. Chelsea emang lagi ini ya. Udah menyusul MU juga ya. Tapi sebentar. Kembali ke habitat game week ke depan juga. Kemarin 10-11 sekarang kok wah udah di MU. Iya. Petrovic menarik juga sih. Sebenarnya kalau waktu lawan Arsenal juga saya lihatnya Petrovic wah lumayan juga nih kalau bukan kipernya bukan Petrovic kayaknya lebih parah lagi kebobolannya gitu. Jadi ya layak lah Petrovic apalagi dapat double game week gitu kan. Next, posisi back. Kita ke back, udah pasti kita ambil asetnya City dulu, ambil Gvardiol. Mungkin beberapa pilihannya selain Gvardiol bisa ke Walker atau ke Ake atau Akanji agak. Kalau center back sebenarnya agak banyak pilihannya, jadi lebih ke Gvardiol. Ya. Harganya 5,1, terus TSB-nya sekarang 12,30%. Dapat double game week juga dan City adalah secara pertahanan 4 game week terakhir itu yang paling jarang terancam tembakan sebenarnya. Cuma dapat 27 tembakan dan hanya kebobolan 2 gol dengan 2 clean sheet gitu. Dan lawannya pun kalau secara lihat di klasmen ya, Fulham ya bukan tim papan atas gitu kan. Cuman kalau lihat dari 4 game week terakhir bahkan Fulham itu adalah gol konversinya ketiga terendah 7,4%. Shotsnya 54, on targetnya 20 dan hanya mencetak 4 gol gitu. Jadi meta Muniz udah ini kayaknya udah gak bisa dipakai lagi gitu. Habis kayaknya. Mas Muniz ini ya. Lalu lawan Tottenham, nanti Tottenham juga sebenarnya bukan tim yang bagus secara produktivitas ya. Kayaknya kemarin hanya terfokus ke Son doang gitu. 4 game terakhir Tottenham itu gol konversinya kedua paling buruk. Setelah Brighton, lalu Tottenham 7,1%. Dan shotsnya 56, on targetnya 13 dan hanya mencetak 4 gol. Jadi ya kayaknya sih pertahanan City aman ya kecuali Pep overthinking lagi soal Spurs karena Pep itu di Liga Inggris sangat takut sama Spurs ya. Ininya ya apa? Natural counter. Natural counter dari Pep keren itu tuh. Kalau secara individu Gvardiol lumayan bagus sih sebenarnya. 4 game terakhir dia cetak 2 assist dari 4 chance created. Lalu dia juga mencetakkan dia jadi defender peringkat keempat yang paling sering melepaskan tembakan, ada 7 shots. Jadi ya kalau mau pilih back City sih mending ambil Gvardiol gitu. Gvardiol ya. Next ada siapa coach? Oke, yang kedua kita pilih Dan Burn dari Newcastle. Dan Burn, oke. Harganya 4,7, TSB-nya 11,1%. Ini potensi clean sheet-nya. Dan Burn ini Newcastle double game week juga ya. Terus yang pertama pasti lawan Brighton tadi sama seperti Petrovic-nya Chelsea gitu. Brighton ini gol konversinya nomor 1 terendah. Itu hanya mencetak 2 gol dari 4 pertandingan gitu. Lalu ada potensi gol maupun assist karena Dan Burn ini punya badan yang tinggi gitu. Jadi ketika set piece mau corner kick atau free kick pasti Dan Burn ini ada di kotak penalti dan juga dia punya tendangan yang bagus gitu. Secara eye test dia kadang-kadang ketika dapat scrimmage tendangannya bagus-bagus juga gitu. Agak unik juga sebenarnya Burn tuh badannya tinggi gitu. Cuman dia jadi back sayap. Karena waktu itu banyak yang cedera, dicoba-coba dan ternyata cocok. Bagus ya udah. Jadi lanjut deh back kiri. Back kiri gitu. Oke, ya karena Newcastle juga bakal ketemu Brighton ya, jadi yang goal conversion-nya paling rendah. Terakhir nih. Next, nah ini satu back yang bukan dari double game week ya, tapi ya kita cukup percaya meskipun pernah dikecewakan sama sama Reguilon yang sempat kartu merah di double game week. Aduh. Nah Reguilon ini harganya masih 4,5 dengan TSB 3,10%, bisa jadi diferensial juga gitu.
Karena kalau semuanya ngambil double game week kan takut ya kita jangan di setiap double game week jangan melupakan aset-aset yang single game week juga gitu. Yang potensinya cukup besar gitu ya. Dan kalau lihat dari potensi clean sheet-nya, Brentford itu 4 game week terakhir adalah tim dengan shots kelima terendah, 47. Shots conceded-nya ya 47. On target conceded 9 dan hanya kebobolan 2 gol dan dapat 2 clean sheet. Lalu nanti akan ketemu Bournemouth yang 4 game week terakhir itu gol konversinya juga rendah. Peringkat ke-6 ada 9,1% dan hanya on targetnya 24 dan mencetak 7 gol aja. 7 gol ya. Terus Reguilon ini kalau lihat dari dari Brentford gitu perannya, emang Reguilon ini benar-benar penyuplai bola sih dari sayap ya. Karena dari 4 game week terakhir juga creating chance-nya salah satu yang tertinggi, peringkat kedua tertinggi dari semua defender ya. Ada 10 creating chance sama 1 assist gitu. Apalagi kan si Mbeumo udah balik, Tony, Wisa. Nah, jadi kayaknya udah full tim Brentford. Kayaknya Reguilon bakal dapat potensi dapat asisnya banyak lah karena banyak yang menyambut umpan-umpannya gitu, Scott. Benar banget. Ini bagus sekali sih Reguilon ini walaupun nggak double game week tapi potensinya cukup besar. Betul. Mengingat dari Brentford sendiri kan udah lolos degradasi nih. Jadi kayaknya itu lebih nothing tulus aja mainnya gitu. Reguilon juga kan pengalaman banget lah di Premier League ya, pernah di Spurs, pernah di MU juga. Oke, next Scott. Oke, untuk midfielder nih sekarang. Midfielder pertama kita pilih Cole Palmer. Palmer ya, udah pasti. Udah pasti dia. Ini salah satu pick midfielder yang harus ada di akhir-akhir ini karena TSB-nya sekarang 50,2%, harganya 6,2. Potensi golnya tadi Chelsea sama seperti Petrovic double game week. Lalu ternyata dari segi penyerangan Chelsea selain tadi defense-nya bagus, ternyata penyerangannya juga bagus gitu Chelsea ini. Dari 4 game week terakhir gol konversinya nomor 4 di Premier League dengan 18,1%, mencetak 15 gol. Gokil ini Chelsea. Lalu untuk individu Palmer ini dari 4 game week terakhir top 2 midfielder yang paling banyak melakukan shoot yaitu 20 kali. Dengan on targetnya 9 dan sudah mencetak 5 gol. Mantap banget ya. Selain itu dia kan pengambil penalti juga. Lalu ada potensi assist dari corner atau enggak free kick tackle gitu. Kayaknya semuanya diambil sama dia. Betul, gitu. Itu juga ya, masih muda padahal kan pemain baru kayak gak ada pemain lain gitu. Emang gak ada. Yang menarik sebenarnya harganya udah 6,2 sih. Ya, terus naik 5 gitu kan udah. Iya, 5 loh. Udah terlalu banyak yang pakai sih 6,2. Oke, menarik. Dari Palmer kita beralih midfielder yang kedua, kita ambil KDB. Kemarin blank dari Haaland cetak 4 gol, KDB-nya blank. Agak kesel juga sebenarnya. Ya. Harganya 10,5, TSB-nya 18,90%. Selain dapat double game week, KDB tetap jadi mesin kreatifnya City ya. Dengan melepaskan 14 shots, 7 in the box, 6 on target. Dan 11 peluang dan menciptakan 2 assist gitu. Kalau saya sih dibanding Foden sebenarnya Foden menang di harga gitu. Di harga ya gitu. betul. Cuman ya kalau mau fair-fairan sebenarnya kalau menurut saya ya secara eye test KDB lebih ngeri sih. Iya lebih ngeri juga ya. Dia mengambil perannya lebih banyak gitu. Kalau bisa ambil dua-duanya ya silakan. Cuman ya pertimbangannya budget itulah. Berarti budget mungkin ya kalau mau Foden gitu. Oke, yang ketiga siapa Scott? Oke, yang ketiga kita pilih Anthony Gordon dari Newcastle. Oke. Harganya 6,4, TSB-nya 23,6%. Ini Newcastle juga double game week. Terus gol konversinya ternyata bagus juga gitu. Ternyata Newcastle ini adalah dari 4 game week terakhir tim nomor 2 gol konversi tertinggi dengan mencetak 13 gol. Lalu dari 4 game week terakhir Gordon ini secara individu sudah menciptakan 7 shoot, 3 on target dan 1 gol. Selain ada potensi gol, ada potensi assist juga nih. Dari 4 game week terakhir Gordon ini adalah top 4 midfielder yang created chance-nya udah 16 dan sudah mencetak 5 assist. Wah, 4 game week 5 assist ya. 5 assist, jadi udah rataan 1 lebih tuh tiap game week itu tuh untuk Gordon. Gordon nanti posisinya kan di sayap gitu, jadi kiri sayap kiri gitu. Nah yang kanan sebenarnya yang guna ganti di Newcastle kadang siapa namanya Almiron, kadang siapa Murphy gitu. Jadi ya kayaknya Gordon lebih reguler lah mainnya. Oke,
Lanjut. Yang keempat. Terakhir midfielder. Nah ini karena dapat double game week dan kayaknya sama kayak Palmer ya. Ini versi Spursnya aja. Tetap kita ambil Son Heung-min. Son. Sama aja kayak Palmer sih ini konsepnya. Karena nggak ada lagi pemain yang bisa diambil dari Spurs. Iya. Dia penalti taker, pengambil segala lah gitu. Berarti Scott Ubay ini berharap Son ini di double game week ini bersinar sekali ya. Jelas. jelas. Fans Arsenal mendukung Spurs ya. Tapi saya juga punya aset City juga sebenarnya. Tapi ya biar seimbang lah. Seimbang. Kalau misalkan City juara nggak kesel-kesel amat. Kalau Arsenal juara ya alhamdulillah meskipun poin FPL-nya berkurang. Iya. Sebuah dilema ya itu. Ada subjektivitas nih emang main FPL. Aduh. Kalau lihat Son sebenarnya ya sama kayak Palmer, kayak dia kayaknya satu-satunya aset yang cukup menjanjikan dari Spurs. Kalau lihat dari lawannya yang paling menjanjikan sebenarnya lawan Burnley karena lawan City mungkin agak berat ya. Burnley 4 game week terakhir itu shot conceded-nya ketiga paling banyak, ada 88, goal conceded-nya 7 dan nggak pernah clean sheet gitu. Selain itu Son juga udah melepaskan 4 shots dengan 2 gol jadi efektif. Terus secara assist dia juga menciptakan 8 just created. Pokoknya ya di antara semua midfieldernya Spurs kayaknya hanya Son yang layak diambil gitu. Meskipun double game week ya. Iya. Menarik nih Son nih. Oke. Selain Son sebenarnya nggak ada lagi sih, nggak tahu. Ada lagi sih. Madison juga cuma ya setelah awal doang. Iya. Awal doang cedera udah. Richarlison sih, cuman kepastian bermainnya Richarlison mungkin ya di bangku cadangan. Soalnya ada Werner juga sekarang kan. Oke, masuk ke striker, Scott. Oke, striker pertama kita pilih Haaland. Haaland ya, Balik lagi. Karena City-nya lagi ngejar juara, Haaland-nya pasti habis-habisan nih. Double game week City ini tadi gol konversinya udah disebutkan nomor 1 dari 4 game week terakhir, sudah mencetak 16 gol dari 4 game week terakhir untuk City. Lalu untuk individunya Haaland dari 4 game week terakhir ternyata Haaland ini top 3 forward yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 15. On targetnya 11 dan sudah menciptakan 6 gol. Ini efektif sekali gitu untuk Haaland. 4 golnya kemarin. Tapi kalau dari hitungan gitu berarti Haaland ini sudah setelah cedera mulai lagi naik lagi nih si formnya gitu. Itu makanya Alvarez jadi sulit dapat tempat gitu gara-gara Haaland kemarin cetak 4 gol. Iya, ini yang punya Alvarez agak kebingungan gimana nih, apakah dijual aja gitu. Kirain Haaland kan kemarin sempat drop ya, jadi agak ragu buat pilih Haaland gitu. Ternyata langsung comeback langsung 4 gol gitu. Aduh. Pelan-pelan ke Haaland gitu, 1 gol dulu, ini langsung 4 gol. Skill emang Haaland. Oke, striker kedua kita ambil Isak untuk menemani Gordon ya, karena mungkin ini pasangannya Gordon gitu, jadi Isak juga harus diambil. Harganya 8,4 ya, TSB-nya udah tinggi banget 41% ya. Selain double game week yang tadi udah dijelasin juga waktu kita jelasin Gordon, karena Newcastle juga gol konversinya salah satu yang paling tinggi, peringkat kedua. Nah kalau Isak sendiri itu secara statistik individu dia punya shots paling banyak di antara forward, di antara striker, melebihi Haaland bahkan. Dia ada 16 shots, on targetnya 8 dan cetak 5 gol. Hanya selisih 1 dari Haaland. Cuman Isak itu lebih rutin gitu. Kalau Haaland kan sekali cetak gol langsung 4 gitu kan. Kalau Isak sebenarnya lebih rutin gitu per game week. Lalu dari sisi asisnya Isak juga ada gitu, karena dalam 4 game week terakhir dia created chance-nya kelima paling tinggi di antara semua striker. Ada 5 created chance, jadi ya Isak lebih lengkap sebetulnya secara statistik dibanding Haaland. Cuman Haaland ini ya kayak gitu, kalau lagi jelek-jelek banget, kalau lagi bagus langsung cetak 4 gol. Iya. Oke, terakhir Scott. Oke, yang dari terakhir forward nih kita pilih Didier Jackson. Jackson. Ini kembali lagi sempat diragukan, banyak yang mencemooh, tapi di game week kemarin membuktikan nih Jackson ini. Ini gara-gara double game week aja sih sebenarnya. Double game week aja sih ya. Tapi ternyata nih Scott ada catatan menarik gitu. Jackson ini ternyata secara shootnya lebih bagus daripada Haaland gitu. Dari 4 game week terakhir. Karena Jackson main aja gitu. Jacksonnya main dan sebenarnya nggak banyak golnya juga. Nggak banyak golnya juga ya. Yang on target juga kayaknya dikit ya. Dikit banget ya, cuma 7 on target dari 16 shots ya, kayak sampai setengahnya. Iya, sampai setengahnya. Ya tapi kita pilih Jackson karena statistiknya bagus juga, double game week, lalu ada potensi assist juga karena
Jackson ini created chance-nya 9 dan sudah menciptakan 3 assist. Betul. Mungkin fungsinya Jackson ini salah satunya pemberi assist mungkin. Beri assist. Nah, yang terima created chance-nya yang bikin Jackson, yang terima Mudryk sama aja Scott. Kangen Mudryk ada. Oke, langsung ke diferensial. Nah, di diferensial kiper siapa nih, Scott? untuk kiper kita ambil Dan Henderson dari MU. Langsung kemarin ngepost di IG. Dari Crystal Palace ya. Bukan double game week, cuman Crystal Palace lawannya Wolves karena Wolves itu 4 game week terakhir shots-nya keempat terendah, jadi susah mencetak gol juga. Ada 46 shots, goal conversion-nya 10%, mencetak 5 gol, dan secara individu juga Henderson save percentage-nya 4 terbaik. Ada 83% dari 10 save dan 3 clean sheet. Pokoknya kayaknya Crystal Palace itu lagi bagus kok, karena pelatihnya baru, strateginya juga baru gitu, main 3 back sekarang Crystal Palace. Jadi menarik buat ngambil aset-aset Crystal Palace sebenarnya. Ya. Kalau misalkan nggak ada double game week, kayaknya harusnya masukin satu midfielder Crystal Palace gitu. Cuman bisa jadi. Cuman karena ada double game week, jadi ya kita ambil yang manfaatin yang double game week aja. Untuk di back ada siapa, Scott? Oke, untuk back kita pilih Dougherty dari Luton Town. Harganya 4,4, TSB-nya 6,8%. Luton Town akan menghadapi West Ham nih. Masih punya peluang untuk keluar dari degradasi sepertinya Luton Town, jadi harus all out juga gitu. Saya berharap sih keluar ya Luton ya. jangan degradasi maksudnya. Jangan degradasi berarti Nottingham Forest. Iya. Masih ada peluang gitu untuk Luton Town, makanya ada potensi untuk all out di sisa laga ini gitu. Luton Town akan menghadapi West Ham. West Ham ini secara statistik dari 4 game week terakhir adalah tim nomor 3 terbawah yang shootnya yang paling sedikit melakukan shoot, yaitu hanya 43 kali. Gol konversinya juga hanya 9,3% atau mencetak 4 gol itu. Lalu secara statistik individu dari 4 game week terakhir, Dougherty ini adalah top 4 defender, created chance-nya 8. Gokil juga nih. Cuman ya ada resiko juga gitu dari Luton Town sendiri, karena Luton Town sendiri ada tim degradasi. Jadi salah satu tim yang paling banyak terancam melalui tendangan, yaitu 81, clean sheet-nya 0 dari 4 game week terakhir. Ini menjadi catatan. Kebobolannya juga 13 dari 4 game week terakhir gitu. Menarik sebenarnya lihat Dougherty sebenarnya kalau waktu di tengah-tengah season Dougherty jadi bagus banget, tiba-tiba cedera terus drop lagi. Nah, ini lumayan lagi gitu. Mulai lagi. Oke lah gitu jadi diferensial gitu, karena lawannya juga nggak terlalu berat lah West Ham kan. Jadi ya udah kita coba Dougherty lagi, siapa tahu bisa jadi pembeda lah di Luton ya. Ke diferensial midfielder, nah ini dia yang nyetak 2 gol kemarin ke gawang Onana. Kita ambil Olise gitu. Mau dibeli juga sama MU katanya. Aduh. Semuanya dibeli. Aneh emang. Olise dari Crystal Palace harganya 5,6. TSB-nya 1,30%. Terus kalau lihat dari Crystal Palace sebenarnya salah satu tim yang serangannya lagi bagus gitu kan. Gol konversinya mencapai 16,7%. Shots-nya juga kelima paling banyak, ada 78, cetak 13 gol dari 4 game week. Jadi ya 4-nya kemarin. Lawan Wolves yang pertahanannya paling buruk sejauh ini. Shots conceded-nya paling banyak, ada 92, dan gol conceded-nya 11, tidak pernah clean sheet selama 4 game week. Dan secara individu, Olise juga, ini kayaknya statistiknya Olise keangkat game terakhir ya lawan MU ya. Jadi shots-nya jadi keempat paling banyak, ada 16, in the box-nya 8, on targetnya 7, 2 gol lawan MU kemarin. Dan memang kita masih butuh konsistensi sih sebenarnya dari Crystal Palace, karena baru pelatih baru dan formasi baru. Jadi kayaknya sih bisa jadi perhitungan aset Crystal Palace di musim depan, gitu, di awal-awal musim depan gitu. Karena kan udah pelatihnya baru, sekarang udah nunjukin positif. Ya, udah ada peningkatan ya. Terus ada kesempatan buat perbaiki di tengah ini. Jadi ya kayaknya sih ada potensi dia di awal musim depan jadi bagus gitu. Terakhir Scott. Oke, untuk terakhir di forward kita pilih João Pedro dari Brighton. Ini pilih João Pedro akhirnya kembali lagi ya. João Pedro. Ini awal musim sempat rame. Musim ini musim kemarin ya? Sampai musim lupa. Musim ini. Awal musim ini kan João Pedro ini jadi rebutan karena harganya murah. Gitu.
Sekarang kita pilih lagi di diferensial, harganya 5,2, TSB-nya 6%, potensinya Brighton ini double game week. Terus Joao Pedro ini salah satu forward yang shootnya paling banyak, itu 15. Waduh. On the box-nya 13, on target 3 dan sudah mencetak 1 gol. Lalu created chance-nya lumayan juga gitu. Ya. Dia sudah menciptakan 10 created chance dan 2 big created chance. Ya maksudnya walaupun kurang efisien tapi Nah itu setidaknya ada lah gol atau peluang yang diciptakan. Iya sih sebenarnya Joao Pedro ini yang menariknya si Brighton ini kan gol konversinya paling rendah. Terus shots-nya itu ternyata paling banyak Joao Pedro. Joao Pedro. Tapi targetnya cuma 3 gitu. Nah itu yang benar-benar lucu sebenarnya itu. Iya. Menarik sekali. Jadi ya karena double game week ya udahlah kita coba gitu kan. Jadi forward diferensial siapa tahu ya akhir-akhir musim. Sebenarnya Brighton secara umum gitu kan De Zerbi nggak tahu kenapa kayak nggak ada motivasi lah gitu, nggak tahu lah gitu kenapa, karena Mitoma juga udah nggak tahu kemana gitu kan Mitoma, jadi ya aneh banget Brighton. Mitoma banyak yang cedera juga. Nah kan itu Mitoma sayang banget sih di awal musim udah bagus padahal. Udah mulai konsisten nih tengah-tengah tiba-tiba dari musim kemarin kan dilanjutin tuh, jadi sayang banget Brighton. Kapten siapa ya? Kalau dari list tadi sih, kalau saya Isak. Sama saya juga Isak. Setuju. Isak. Tapi kalau mau triple kapten Garnacho, oke lah. Garnacho, triple kapten Garnacho. Kalau nggak Garnacho, Jackson boleh kayaknya. Triple kapten Jackson atau kayak itu ya buat yang lagi struggle di klasmen terus pengen apa ya? Ya pengen mendongkrak panah hijau. Gak bisa kapten template kayak gitu, bisa. Sumpah. Harus Haaland gak bisa. Harus diferensial banget. Karena kalau misalkan pilih kapten Haaland, semuanya pilih Haaland, gak naik juga gitu kan. Tapi kalau misalkan kaptennya yang diferensial, ternyata ya perjudiannya lebih gede gitu kan. Tapi ternyata kalau berhasil udah pasti naik banget gitu. Makanya jadi tergantung posisi kalian lah gitu. Kalau saya sih sebenarnya udah hampir mencapai target, jadi ya yang gak diferensial banget tapi gak template banget gitu. Jadi ya oke lah Isak lah ya. Kalau Scott juga apa? Isak juga. Sih, Oke, untuk kali ini kita kompak pilih kapten Isak ya gitu, meskipun ada isu triple Garnacho. Itu opsional untuk yang triple Garnacho lucu sih. Oke lah, untuk game week 37 ya semoga kita panah hijau ya. Dan untuk teman-teman yang sedang ingin mendongkrak klasmennya, jangan lupa untuk pilih kapten yang diferensial gitu. Dan untuk di akhir season ini gitu kan, jangan lupa kalau nanti kita juga ada hadiah di akhir season. Jangan lupa untuk terus ikutin sosial media kita gitu, ada di Instagram, di X, Twitter, di X, Twitter, TikTok. Jangan lupa juga subscribe YouTube-nya ya. Jadi supaya nggak ketinggalan info. Gitu. Karena ini udah mulai menuju garis finish ini, pasti informasi sekecil apapun diperlukan. Nah karena itu sangat berdampak gitu. Nah itu makanya harus kita juga beberapa kali coba rekomendasiin akun-akun FPL lain, baik di luar yang di Inggrisnya dan di Indonesia juga untuk kalian follow, karena mereka juga gak kalah ngasih info-info yang menarik dan sangat bermanfaat buat kita main FPL gitu. Betul sekali. Oke Scott, terima kasih buat yang sudah menonton. Saya Scott Ubay. Saya Scott Tonai. Salam panah hijau.